Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Aditya dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 225100033. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izin saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Sekilas saja, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, adat, agama, dan suku, Indonesia juga memiliki hukum, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Kemudian, menurut Zevenbergen, sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material, yang merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum, misalkan hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, atau pandangan keagamaan kesusilaan. Kemudian perkembangan internasional dan keadaan geografis. Yang kedua merupakan sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal. Kemudian Pancasila termasuk hukum material. Pancasila termasuk sumber hukum material, sedangkan formil seperti peraturan, perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensis, dan kebiasaan. Pancasila juga sebagai sumber hukum material yang ditentukan oleh muatan atau bobot yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa Pancasila bisa disebutkan hukum material? Karena terdapat 3 kualitas materi pada Pancasila. Yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua merupakan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Sedangkan yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentuk hukum. Kemudian fungsi hukum bagi negara Indonesia. Yang pertama, yang pastinya menjamin kepentingan dan hak asasi rakyat. Yang kedua, memastikan setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, menjamin pelaksanaan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional. Yang keempat, menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, adil, dan sejahtera. Kemudian terdapat fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum Indonesia, yang kedua kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, yang ketiga asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dan mengadakan pilihan hukum di Indonesia, yang keempat sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Kemudian, menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum terdapat 2, yaitu menjadikan Pancasila sebagai aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum bertujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum itu tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. Kemudian mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama terdapat Pancasila, yang kedua terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan yang keempat undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.